Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di rumah ini dalam rangka talabul ilmi. Tak lupa salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah-surah pendek dalam juz amma, dan kita masuk pada surah At-Tariq. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samai wat-tariq. Wa ma adraka ma at-tariq. An-najmus tsaqib. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Itulah bintang yang bersinar tajam. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bintang. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim selalu bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Tapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya makhluk-makhluk yang memiliki kemuliaan. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya untuk dijadikan sumpah, kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan. Tetapi kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Karena siapapun yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, maka terserah Allah. La tas'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanya apa yang dilakukan Allah, karena Allah yang berhak bertanya kepada makhluk-makhluknya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-samai wat-tariq. Demi langit. Langit secara bahasa adalah ma fauqa ra'si fahuwa sama. Sesuatu yang di atas kepala itu disebut langit. Jadi sesuatu yang di atas kepala kita itu secara bahasa disebut as-sama, langit. Dan yang kita lihat ke atas seperti awan yang kita lihat itu disebut langit secara bahasa. Walaupun langit yang sesungguhnya itu tentu adalah langit yang jaraknya antara bumi yang kita pijak dengan langit pertama, menurut riwayat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, 500 tahun perjalanan. Artinya langit itu sangat jauh sekali. Dan langit itu bentuknya bangunan. Was-sama banainaha biaidin. Dan langit itu kami bangun. menunjukkan bahwa langit itu berbentuk bangunan.
sehingga setiap lapisan langit itu tidak bisa ditembus kecuali lewat pintu-pintunya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang langit dan pintu-pintunya. Karena kalimat at-tariq, tariq dalam bahasa Arab artinya at-tarku. Jadi kalau kita hendak masuk ke dalam rumah, kemudian kita mengetuk pintu, dalam bahasa Arab disebut at-tarku namanya. Lalu siapa yang mengetuk pintu langit kalau begitu di sini? Maka sebagian ahli tafsir mengatakan wat-tariq, orang yang mengetuk pintu langit itu pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud ayat ini. Lalu kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetuk pintu langit? Dalam peristiwa besar. Tepatnya di bulan Rajab, bulan yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa spektakuler sepanjang kehidupan Rasul yang disebut dengan peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Isra artinya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya perjalanan dari Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Lah saat perjalanan dari Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melewati lapisan-lapisan langit. Dan setiap lapisan langit Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan para nabi dan juga para rasul. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai diangkat ke langit ketujuh, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, tempat yang berada di atas langit ketujuh, dan di atasnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lah dikisahkan dalam peristiwa Mi'raj itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril naik ke langit, maka Jibril alaihi salatu wassalam mengetuk pintu langit yang pertama. Artinya tidak sembarang orang itu bisa melewati lapisan-lapisan langit kecuali lewat pintunya. Dan pintu langit itu bertepatan dengan Masjidil Aqsa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naik turun dari langit itu hanya lewat Masjidil Aqsa. Karena kalau memang pintu langit itu tidak bertepatan dengan Masjidil Aqsa, kenapa Nabi harus melakukan Isra? Perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari naik dan turunnya juga di situ. Bisa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam turun tidak perlu ke Aqsa lagi, langsung ke Haram. Tapi naik dari situ dan turun juga lewat situ. Sehingga para ulama mengatakan bahwa pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Maka saat kemudian Jibril naik ke langit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengetuk pintunya. Kemudian mengucapkan salam. Kemudian para penjaga pintu langit mengatakan, "Man? Siapa dirimu?" Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ana Jibril." Saya adalah Jibril. Kemudian malaikat penjaga langit bertanya lagi, "Wa man ma'aka?" Lalu siapa yang bersamamu? Maka Jibril alaihi salam mengatakan, "Muhammad. Muhammad bersamaku." Maka penjaga langit lagi-lagi berkata, "Awa qad uhiya ilaihi?" Apakah sudah diwahyukan, artinya diperintahkan dia boleh naik? Maka Jibril mengatakan, tentu Allah yang perintahkan dia naik. Akhirnya kemudian penjaga pintu langit pun membuka pintunya, maka Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit pertama. Disitulah Rasul berjumpa dengan Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian naik ke pintu langit kedua juga demikian, meminta izin.
Ketika sudah diizinkan, maka naik ke langit kedua, berjumpa dengan Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, dan Nabi Allah Yahya ibn Zakaria. Kemudian naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, baru berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya naik lagi ke langit, kemudian sampai di Sidratil Muntaha dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di balik tirainya. Dari situlah Nabi disyariatkan salat 5 waktu. Ini manusia yang pertama kali yang mengetuk pintu langit. Was-samai wat-tariq. Yang kedua, lalu siapa lagi yang mengetuk pintu langit? Yang mengetuk pintu langit adalah ruhnya seorang mukmin saat meninggal dunia. Disebutkan dalam hadis Bara ibn Azib radhiyallahu an, hadis yang cukup panjang sekali. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ruhnya seorang mukmin dicabut, maka datang rusulul maut, rasul-rasul kematian. Di mana tugas rasul-rasul kematian itu ada yang membawa kain kafan dari sorga, ada yang membawa minyak wangi dari sorga. Kemudian ruh seorang mukmin yang dicabut malakul maut diletakkan di kain kafan dari sorga, kemudian dibalur dengan minyak wangi dari sorga. Maka keluarlah harum bau semerbak sehingga harum itu sampai terbang ke langit dan dicium oleh para malaikat yang ada di atas langit. Sehingga malaikat-malaikat di langit mengatakan, ini ruhnya siapa? Harum sekali. Maka ruh yang sudah kemudian dikain kafani dari kain kafan sorga dinaikkan ke langit. Setiap berjumpa dengan para malaikat, malaikat memujinya dan menanyakan namanya. Ini ruh siapa? Siapa namanya? Maka pengantar ruh mengatakan, ini ruhnya fulan ibn fulan. Ketika sampai di langit pertama, maka rusulul maut, pengantar rasul, pengantar kematian ini mengetuk pintu langit. Maka penjaga langit mengatakan, siapa kamu? Saya adalah rasul kematian. Kemudian ditanya lagi, siapa yang bersamamu? Maka dia menjawab, ini ruhnya seorang mukmin fulan ibn fulan. Disebutkan dengan nama terbaik yang disukainya ketika dia hidup di dunia. Akhirnya semua malaikat pun memuji dia di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh. Dan catatan amalnya mengikuti di bawahnya. Ketika sampai di langit ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala menjumpai dirinya, menjumpai ruh seorang mukmin ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kembalikan ruhnya kepada jasadnya, aku sudah melihatnya. Tapi catatannya, naikkan sampai ke tempat yang paling tinggi di sorga yang disebut dengan Iliyin. Maka catatannya tetap naik sampai ke Iliyin. Kemudian ruhnya dihantar kembali oleh rusulul maut ke dalam jasadnya. Setelah dimasukkan ke dalam jasadnya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan 2 malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Disinilah terjadi fitnah kubur. Kemudian ditanya, siapa Rabbmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Tapi karena dia seorang mukmin, Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memantapkan jawaban orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa fil akhirah, baik dalam kehidupan dunia atau dalam kehidupan akhirat. Maka dia pun bisa menjawab. Ketika ditanya siapa Rabbmu, dia mengatakan Allah. Ketika ditanya siapa nabimu, dia mengatakan Muhammad. Ketika ditanya apa agamamu, dia mengatakan Islam. Maka tiba-tiba datang panggilan dari langit dan mengatakan, sadaqa abdi, hambaku telah benar.
Kalau begitu bukalah pintu sorga, arahkan ke kuburannya. Hantarkan makanan, minuman, pakaian dari sorga, hantarkan ke kuburannya. Luaskan kuburannya sejauh mata memandang. Maka kemudian tiba-tiba kuburannya meluas sejauh mata memandang. Datang harum dari sorga, datang makanan, minuman dan juga pakaian dari sorga. Kemudian tiba-tiba muncul orang yang sangat tampan, ganteng, kemudian menyapa orang ini. Kemudian dia pun menemani selama dia berada dalam kuburan. Setelah kemudian puas berbicara, maka orang ini mengatakan, nim naumatan arush, tidurlah seperti pengantin baru. Maka orang mukmin pun tidur sampai menjelang kiamat baru bangun. Kemudian dia pun bertanya kepada orang yang menemani selama ini, kamu ini orang baik, kenapa kau temani aku di sini? Maka orang yang ganteng, yang baik hati ini mengatakan, ana amaluka saleh, sayalah jelmaan amal salehmu, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah zikirmu, sayalah silaturahimmu, sayalah ibadahmu. Maka dia memberitahu bahwa kiamat sebentar lagi tegak. Maka orang yang beriman mengatakan, ya Rabb aqimis sa'ah, ya Rabb tegakkan kiamat, supaya aku bisa kembali ke rumahku dan menemui keluargaku. Berarti kelompok yang kedua, riwayat hadis Bara bin Azib ini menjelaskan siapa yang mengetuk pintu langit yang kedua, ruhnya seorang mukmin. Itulah at-tariq di sini. Tariq itu ismul fa'il. Dia isim fa'il, pelaku yang mengetuk. Jadi pertama yang mengetuk pintu langit adalah Nabi sendiri. Yang kedua adalah ruhnya seorang mukmin. Dan yang ketiga, malaikat yang setiap hari mondar-mandir naik dan turun dari langit. Untuk apa? Untuk mengangkat setiap amal soleh kita di setiap harinya. Kapan waktunya? Pertama waktu fajar, dan yang kedua waktu asar. Nabi SAW mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika, malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi Allah menugaskan setiap hari ada para malaikat yang tugasnya hanya mencatat kebaikan saja. Lain dengan Raqib dan Atid, dia mencatat semuanya. Yang baik ya dicatat, yang tidak baik yang dicatat, juga perkara yang tidak ada kebaikan atau tidak yang maksudnya begini, amalan yang penuh dengan pahala dicatat, amalan yang penuh dosa dicatat, amalan yang tidak berpahala dan tidak berdosa pun dicatat. Itu namanya Raqib Atid, semua dicatat. Tapi malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya mencatat kebaikan di malam hari dan kebaikan di siang hari, itu hanya mencatat kebaikan saja. Di mana Rasul mengatakan, yata'aqabuna fikumul malaika. Allah setiap harinya menugaskan dua malaikat. Pertama malaikatun nahar, malaikat siang, dan yang kedua malaikatul lail, malaikat malam. Wa yajtami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Mereka pun berjumpa di dua salat. Pertama salat asar, kemudian salat fajar. Jadi saat menunaikan salat fajar tadi, salat subuh tadi, maka turunlah malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencatat amal kebaikan kita di siang hari. Ngapain saja kita di siang hari mulai dari terbit fajar itu. Seperti sekarang ini kita ngaji, dicatat. Kemudian nanti habis ngaji, antum pulang ke mana? Ke rumah. Kemudian melakukan ibadah, baca Quran, zikir, dicatat. Kemudian nanti siang mengunjungi orang sakit, dicatat. Kemudian juga bersedekah, dicatat. Melaksanakan sholat sunnah, dicatat. Melaksanakan puasa sunnah, dicatat. Terus sampai kapan? Sampai asar.
ketika datang waktu asar, ketika manusia sedang salat, maka catatan kita yang dicatat malaikat siang ini naik ke langit. Di waktu yang bersamaan, malaikat yang mencatat kebaikan kita di malam hari turun. Di waktu manusia sedang salat asar. Maka setelah kemudian lewat asar, maka yang bertugas mencatat kebaikan kita malaikat yang bertugas di malam hari. Ngapain saja kita di malam hari? Apakah di malam hari kita tahajud dicatat, kita berzikir dicatat, kita berdoa dicatat, kita istighfar dicatat, kita sedekah dicatat, dan begitu seterusnya amalan-amalan di malam hari. Qiyamul lail dicatat sampai waktu fajar. Ketika manusia sedang salat fajar, maka malaikat yang mencatat kebaikan naik ke langit. Lah naik ke langit inilah, malaikat-malaikat yang naik ke langit inilah menembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh. Kemudian mereka pun meletakkan amal kita di Sidratil Muntaha dan Allah melihatnya. Allah melihatnya. Inilah orang yang mengetuk pintu langit yang ketiga. Pertama Nabi SAW, yang kedua ruhnya seorang mukmin, dan yang ketiga malaikat yang senantiasa melaporkan kebaikan kita di waktu fajar dan di waktu asar. Itu yang jelas harian. Di sana ada pekanan, Senin dan Kamis. Di sana ada tahunan, bulan Sya'ban, 1 bulan penuh langit dibuka. Kemudian para malaikat melaporkan catatan kita dalam setahun di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu nanti setelah bulan Rajab, bulan depan. Itu pintu langit terbuka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah yang disebut At-Tariq namanya. Orang-orang yang mengetuk pintu langit. Di sini Allah mengatakan was-sama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Lalu tahukah kamu siapakah yang mengetuk pintu itu? Atau dalam terjemahan di sini, tahukah kamu apa yang datang pada malam hari itu? Maka Allah mengatakan an-najmu as-saqib, bintang yang bersinar tajam. Ini namanya tafsir Al-Quran bil Quran namanya. Al-Quran mentafsirkan Al-Quran. Di mana yang dimaksud At-Tariq selain daripada yang saya sebutkan tadi, juga di sini disebutkan an-najmu saqib, orang yang mengetuk pintu langit itu artinya an-najmu saqib, bintang yang bernama saqib. Karena ada penelitian dari kalangan astronom, ada orang dari barat, mereka naik ke langit, kemudian mereka mendengar ada suara seolah-olah ketukan-ketukan di langit. Maka orang ini menyimpulkan bahwa jangan-jangan suara ketukan-ketukan di langit adalah bintang yang disebutkan dalam surah At-Tariq di sini. Namanya bintang saqib. Karena Allah mengatakan an-najmu saqib. Bintang saqib, bintang yang sangat menyala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan an-najmu saqib, bintang yang menyala yang setiap hari mengetuk langit. Wallahu alam, ini kan penelitian. Tapi yang jelas bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Tariq adalah an-najm as-saqib. Dia adalah bintang yang bersinar. Karena secara bahasa Tariq itu maksudnya yang datang di malam hari, yang tersembunyi di siang hari. Yang datang di malam hari dan tersembunyi di siang hari hanya bintang, apalagi. Dan bintang-bintang ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang memiliki 3 fungsi. Fungsi pertama, dia sebagai penghias langit.
Kalau langit tanpa bintang gak akan indah, ikhwan. Coba tiba-tiba langit gelap gulita, ketakutan kita. Jangan-jangan akan ada hujan besar, akan ada petir dan yang semacamnya. Tapi kalau langit berhias bintang gemintang, maka alangkah indahnya langit itu. Terlebih kalau seandainya ada purnama yang sempurna bulatnya, makin indah lagi langit itu. Ya, karena bintang itu diciptakan sebagai pengindah langit. Zayyana sama, dia sebagai penghias langit. Ini yang pertama. Yang kedua, bintang ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kompas bagi orang-orang yang tersesat jalan di tengah lautan atau di tengah padang pasir. Karena orang dulu kalau mereka hendak pergi dan pulang, maka mereka akan mengamati bintang yang ada di langit. Oh, dengan adanya bintang itu berarti arah pulangnya ke sana. Karena saya juga punya pengalaman hal itu. Saya dulu pernah diajak mancing, sampai hampir terguling tuh perahunya karena ombak lagi besar. Tapi memang nelayan ini nahkodanya luar biasa, dia tahu. Saking ketakutannya di tengah laut, kemana nih ngarahnya? Kompas tak ada. Padahal orang yang ngajak mancing ini enggak sekolah dasar pun tidak. Tapi memang dia hobinya mancing dan memang pandai bermancing. Rupanya setelah lama gitu ya diombang-ambing di laut itu, akhirnya sampai juga di rumahnya, pas di belakang rumahnya pinggir laut itu. Jadi saya tanya, kok bisa kamu tahu jalan pulang waktu di tengah laut rumah kamu pun tak nampak? Karena kalau sudah di tengah laut itu, kalau kita memandang seolah-olah laut itu tak bertepi itu. Dia mengatakan, saya ngawasi bintang, saya tahu dari bintang. Karena bintang itu tidak akan bergerak, akan tinggal di poros di situ. Baru paham bahwa memang bintang itu bisa dijadikan kompas untuk para nelayan atau yang tersesat di padang pasir. Karena zaman dulu kalau tersesat itu, kalau menandai sebuah jalan, kalau malam hari mereka menggunakan bintang, kalau siang hari mereka menggunakan gunung. Oh, di sana gunung, berarti di sebelah sana tuh. Ya. Maka bintang itu bisa digunakan untuk kompas. Ini fungsi yang kedua. Dan fungsi yang ketiga, bintang itu digunakan untuk pelempar syaitan. Pelempar setan itu artinya setan-setan yang naik ke langit untuk mencuri dengar percakapan malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah untuk bertugas di bumi. Karena jin-jin itu kan punya pos di awan-awan itu. Kemudian dari awan itu mereka akan berpanjat pinang sampai mendekati langit pertama. Kemudian jin itu akan mendengar obrolan para malaikat yang di langit pertama itu. Apabila mendapatkan satu kalimat, maka kalimat ini akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya sampai kepada jin yang ada di awan. Kemudian jin yang ada di awan ini baru dijual belikan kepada para dukun dan paranormal. Menjadilah sebuah ramalan yang terkadang ramalan ini yang benar satu, tapi yang dusta 99%. Karena sudah dicampur adukan oleh perkataan jin dari atas sampai ke bawah. Yang ingin saya katakan di sini, maka fungsi bintang itu untuk melempar setan. Di mana orang-orang atau jin-jin yang naik ke atas itu sebelum mencuri dengar, Allah lesatkan meteor-meteor gugusan bintang untuk menghantamnya. Terkadang mereka mati sebelum sampai, ataupun mati setelah menyampaikan berita. Itulah diantara fungsi bintang sebagai penghias langit, kemudian sebagai penunjuk arah, dan sebagai pelempar setan. Tapi juga ada yang mentafsirkan yang dimaksud An-Najm Ats-Tsaqib di sini artinya Nabi SAW. Karena Nabi SAW pun memiliki 3 fungsi yang sama dengan fungsi bintang. Pertama, fungsi bintang tadi apa? Penghias langit. Maka Nabi SAW juga sama, penghias umatnya. Tanpa kehadiran Nabi SAW tidak indah umat ini. Yang kedua, fungsi bintang itu selain pengindah langit adalah penunjuk jalan. Maka Nabi SAW juga penunjuk jalan.
Kalau bukan karena Allah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan tersesat. Tapi dengan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai petunjuk, maka Nabi mengarahkan jalan yang benar, menunjuki manusia ke jalan yang benar, dan juga mentahdzir, memperingatkan dari jalan yang sesat. Kemudian fungsi bintang juga melempar setan, ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengusir setan. Banyak mengajarkan kepada kita doa-doa bagaimana supaya kita terhindar dari setan. Banyak kemudian amalan-amalan yang diajarkan Rasul bagaimana setan lari. Bahkan setan tidak bisa mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul pernah mencekik iblis dalam salatnya, sampai air liurnya terasa dingin di telapak tangan Nabi SAW. Hampir-hampir Rasul mengikat si iblis di tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Kata Nabi, kalau tidak aku ingat doa Nabi Sulaiman yang meminta kepada Allah, ya Rabb, berikanlah kekuasaan kepadaku dan jangan kau berikan kepada orang setelah dan sebelumku, tentu aku akan ikat si iblis ini di tiang masjid, kata Rasul. Tapi karena ingat doanya Nabi Sulaiman, ku lepas dia. Karena yang boleh menguasai bangsa jin itu hanya Sulaiman saja. Sebagai mukjizatnya menguasai bangsa jin, menundukkan mereka, dan Rasul tidak berwenang untuk itu. Makanya Rasul kemudian melepaskan jin yang jahat, setan yang jahat, iblis yang terlaknat ini, akhirnya kemudian dilepaskan begitu saja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di sini ada qiraah yang lain. Bisa dibaca lama tanpa tasdid, bisa dibaca lamma. Jadi ada dua qiraah. Jadi bisa dibaca in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, atau in kullu nafsin lamma menggunakan tasdid 'alaiha hafid. Dua-duanya dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya di sini? Setiap orang pasti ada penjaganya. Setiap manusia itu pasti ada penjaganya. Siapa penjaganya? Para malaikat yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita untuk menjaga kita. Dan penjagaan malaikat kepada kita itu dari dua arah. Arah pertama dari hissi, arah kedua dari maknawi. Pertama, para malaikat menjaga kita secara hissi, secara badan. Sejak kita baru setetes air mani, malaikat sudah menjaganya. Kemudian air mani ini digantungkan di rahim ibu kita, malaikat menjaganya supaya jangan keguguran. Kemudian proses air mani ini menjadi segumpal darah, malaikat menjaganya. Kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging, malaikat menjaganya. Kemudian dari segumpal daging terbentuklah manusia. Kemudian ditiupkan ruh, manusia juga menjaganya. Diberikan asupan-asupan makanan tanpa harus orang mengantar ke dalam perutnya. Kemudian setelah lahir, malaikat menjaga saat kelahirannya. Sampai kemudian remaja, dewasa, sampai menjadi kita-kita yang hadir di sini, malaikat menjaganya. Coba kalau seandainya kita tidur di ubin ini, kemudian kita bangun di pagi hari, kira-kira ada binatang yang dekat dengan kita? Tidak ada kan? Kenapa tidak ada yang semut mendekati kita, tiba-tiba masuk ke lubang telinga atau lubang hidung? Karena malaikat menjaga kita. Hewan-hewan tidak berani masuk menyakiti kita, ya kecuali nyamuk-nyamuk itu saja. Tapi yang menyakiti badan kita seperti semut yang masuk ke lubang telinga, masuk ke lubang hidung, masuk ke mulut, ataupun mungkin ada kecoa masuk ke mulut, dan enggak ada yang berani. Lalu siapa yang menghalau binatang-binatang itu? Padahal ketika kita tidur kita tidak sadar. Para malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Itu penjagaan secara hissi namanya. Secara jasad kita dijaga para malaikat. Adapun secara maknawi, pahala kita dijaga.
Apabila kita melakukan amal kebaikan, maka malaikat akan menjaga pahala kita dan dicatatnya. Apabila kita bersedekah, malaikat akan mencatatnya. Apabila kita salat, malaikat akan mencatatnya. Apabila kita puasa, malaikat akan mencatatnya. Jadi pahala kita terjaga dalam catatan para malaikat. Itu namanya penjagaan maknawi. Dan ini Allah mengatakan, in kullu nafsin lama alaiha hafid, bahwa setiap manusia itu ada penjaganya. Makanya Ali radhiyallahu an saat perang melawan orang-orang Khawarij di Nahrawan, namanya perang Nahrawan, di mana Ali radhiyallahu an memerangi orang-orang Khawarij. Sahabat-sahabat Ali radhiyallahu an mengatakan, ya Ali, engkau sudah tahu wataknya orang-orang Khawarij itu. Pasti mereka akan mengincar sewaktu-waktu dan membunuhmu. Maka Ali radhiyallahu an, tidak perlu engkau menjaga diriku, atau engkau kerahkan para penjaga untuk menjaga rumahku. Kenapa ya Amirul Mukminin, engkau tidak mau kami jaga dan sahabat-sahabat yang lain tidak boleh kau jaga atau dijadikan penjagamu? Kata Ali radhiyallahu an, karena Allah sudah mengirim penjaga kepadaku. Wa inna alaikum lahafidhin. Sesungguhnya Allah telah kirim kepada kalian para penjaga, dan aku yakin penjaga yang Allah kirim jauh lebih kuat dibandingkan kalian. Ali radhiyallahu yakin bahwa malaikat yang menjaga kita lebih kuat dibandingkan bodyguard-bodyguard dari kalangan manusia. Lihat bagaimana keyakinan Ali radhiyallahu an bahwa dia ada yang menjaga Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat yang diutusnya. Kalau setiap orang punya keyakinan seperti ini, maka akan tenang hidupnya, ikhwan. Tapi terkadang kita ini yang kurang iman, tidak yakin dengan penjagaan para malaikat, sehingga kurang tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia ciptakan. Tentu falyanzur, hendaklah melihat manusia dari apa diciptakan. Maksudnya melihat dalam bentuk tadabbur, melihat dalam bentuk renungan. Karena setiap kita kan kita tidak pernah melihat bagaimana kita dilahirkan. Apakah anda saat dilahirkan anda melihat anda dilahirkan? Kan tidak. Bayi dilahirkan saja dia buta, tidak melihat. Dia juga masih budak, tidak bisa mendengar. Baru berjalannya waktu baru bisa melihat. Baru berjalannya waktu baru bisa mendengar. Berjalannya waktu baru bisa bicara. Berjalannya waktu baru bisa berjalan, dan begitu seterusnya. Lalu kenapa Allah mengatakan falyanzuril insan, hendaklah manusia melihat? Apakah manusia melihat saat kelahiran dirinya sendiri? Enggak. Berarti melihat di sini bukan melihat dengan kedua belah mata, karena tidak ada orang yang melihat kelahirannya sendiri. Kecuali kita melihat kelahiran orang, ya itu pun mungkin dilakukan para bidan atau dokter-dokter kandungan kan gitu ya. Mereka mungkin melihat kelahiran orang. Artinya kan tidak semua melihat, kecuali orang-orang yang memang bertugas dalam melahirkan. Tapi kan tidak semua orang melihat, walaupun istrinya sendiri kadang-kadang nggak tega dia melihat istrinya melahirkan. Artinya melihat di sini bukan melihat hakikat, tetapi maksudnya an-nadharu at-tadabbur, melihat dengan cara merenung. Kita disuruh merenung di sini. Khuliqal falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Kita disuruh merenung. Kenapa Allah ciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Lalu kemana akhir kehidupan kita? 3 soalan ini harusnya direnungkan tuh. Kenapa Allah menciptakan kita? Untuk apa Allah menciptakan kita? Dan kemana setelah kemudian kita diciptakan kembalinya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak merenung kepada kita. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Dia diciptakan dari air mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi punggung dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikan hidup setelah kematian. Yauma tublas sarair, pada hari ditampakkan segala rahasia.
fama lahu min quwwati wala nasir, maka pada hari itu bagi manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak ada pula penolong. Ayat-ayat ini menjawab 3 soalan tadi. Dari apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Dan kemana kembalinya kita setelah diciptakan? Kita diciptakan dari setetes air mani, dan air mani itu air yang sangat hina. Untuk menunjukkan kehinaan manusia, Allah jelaskan kau diciptakan dari air mani yang keluar dari 2 lubang najis, sehingga tidak pantas bagimu untuk menyombongkan diri di hadapan Rabbnya. Makanya Malik ibn Dinar satu hari berdialog dengan seorang pemimpin Basrah, gubernur Basrah, namanya Muhallib. Muhallib ini berjalan dengan membusungkan dada, karena mentang-mentang pemimpin Basrah dan dia juga jenderal perang masalahnya. Sombong dia jalannya. Ketika jalan berpapasan dengan Malik ibn Dinar, seorang alim di zaman itu. Kata Malik ibn Dinar, Muhallib, engkau memang pemimpin Basrah, engkau memang jenderal perang, tapi tolonglah cara berjalanmu perbaiki. Itu cara berjalannya penduduk neraka. Muhallib marah karena dia merasa pemimpin, merasa jenderal. Kok enak saja orang negor di pinggir jalan. Dengan sombongnya dia mengatakan, apa yang salah dengan saya? Ala ta'rifuni, tidakkah kau kenal siapa saya? Di situ sombongnya tuh. Kalau orang sudah mengatakan kamu enggak tahu siapa saya ya, itu kalimat sombong tuh. Kamu enggak tahu bapak saya. Emang bapakmu siapa kan gitu. Tapi kalimat-kalimat itu menunjukkan sombong tuh. Kau enggak tahu aja siapa aku gitu. Siapa bapakku, siapa keluargaku. Ini Muhallib ngomong begitu. Kau tidak tahu, ala ta'rifuni, kau tidak tahu siapa aku katanya. Maka Malik ibn Dinar seorang alim dengan santainya dia mengatakan, bal a'rifuka haqqal ma'rifah. Aku lebih tahu daripada dirimu sendiri tentang kamu katanya. Katanya Al-Muhallib mengatakan, baik kalau begitu siapa aku? Disangkanya Malik ibn Dinar akan mengatakan, engkau adalah pemimpin Basrah, engkau akan jenderal Panda. Rupanya di luar prediksi jawabannya Malik ibn Dinar di kepalanya Muhallib ini. Kata Malik ibn Dinar, engkau ini orang yang sangat hina. Dilahirkan dari sperma yang keluar dari 2 lubang najis, dan sekarang dalam perutmu penuh dengan najis, yang kalau engkau mati dan tidak dikuburkan, engkau bagikan najis, tidak ada orang yang mendekatimu. Itulah dirimu katanya. Bayangkan dia yang ngomong ini ya rakyat biasa, rakyat jelata, tapi dia seorang alim. Tapi yang diajak ngomong ini jenderal perang sekaligus pemimpin Basrah. Begitulah para ulama dulu. Mereka berani langsung menasihati orang di depan orang. Kenapa? Karena Rasul mengatakan afdalul jihad kalimatul haq inda sultanil jair. Seafdal-afdalnya jihad menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim, supaya penguasa sadar. Tapi di zaman sekarang jangan coba-coba nyenggol para penguasa, bisa ditangkap, di penjara, mikir 2 kali kita. Betapa banyak orang yang mengeritik hanya gara-gara tulisan langsung dikasuskan. Undang-undang IT langsung ditangkap, jebloskan ke penjara. Tapi zaman dulu sesombong-sombongnya pemimpin, kalau dinasihati sadar dia. Maka Muhallib pun mengatakan, betul apa katamu, dan aku sadar siapa diriku katanya. Akhirnya dia bertobat. Artinya dari sini mengatakan bahwa kita ini makhluk yang tercipta dari sperma. Sekaya-kayanya orang kaya di zaman sekarang pun dari situ juga diciptakan. Setinggi-tingginya pangkat jabatan pun diciptakan dari itu juga. Sebagaimana orang miskin diciptakan dari sperma, orang kaya diciptakan dari sperma, orang pejabat juga diciptakan dari sperma. Lalu apa yang dibanggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Toh juga sama-sama ciptaannya. Hanya yang dibedakan Anda kaya, ini miskin, ini memiliki jabatan, ini tidak. Dari sini kita tahu bahwa pentingnya dalam Islam itu an-nasus sawasiyah. Dalam Islam itu manusia itu dalam satu pandangan yang sama. Sama-sama manusia. Lalu dengan apa Islam memuliakan manusia? Dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi
atqakum, dan takwa itu dinilai dari ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuan hidup manusia, beribadah. Dan akhir daripada penciptaan kelak tentunya masuk surga. Itu tujuan kita. Awal diciptakan dari sperma, tujuan hidup dalam rangka beribadah, dan akhir hidup masuk surga. Itulah tekad seorang mukmin. Harus seperti itu. Makanya Allah singgung di sini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan khuliqa mimma indafik, diciptakan dari air mani yang memancar, yakhruju min baini sulbi wa taraib, yang keluar di antara tulang sulbi dan punggung tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir, Allah sanggup berkuasa untuk mengembalikan setelah kematian kalian. Artinya Allah membangkitkan dari tidak ada menjadi ada saja Allah sanggup. Ini sudah ada makhluknya, cuman mati kemudian dimakan cacing tanah dan dimakan tanah, akhirnya tinggal tulang belulang. Apa Allah tidak sanggup membangkitkan? Allah sanggup. Dari yang tidak ada ke ada saja Allah sanggup. Macam mana sudah ada menjadi ada? Allah lebih sanggup lagi. Itulah yang dikatakan innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka bagi manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak pula ada penolong. Artinya nanti pada hari kiamat yang menolong kita adalah diri-diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan amal saleh kita, dengan kebaikan kita, dengan iman kita. Karena orang lain tidak bisa menolong kita. Di dunia, kalau kita punya anak kesandung kasus, ditangkap polisi, masuk penjara, kita ada uang, kita bisa sewa lawyer, kita bisa sewa pengacara dengan harga yang mahal, pengacara top dan begitu seterusnya. Mungkin dengan datangnya pengacara ke kantor polisi, dengan adanya jaminan sebentar saja dia keluar. Artinya kita bisa menolong kerabat kita selama hidup di dunia. Tapi apakah di akhirat seperti itu? Ada orang yang sudah divonis masuk neraka, kemudian ayahnya cari lawyer di neraka supaya mendatangi Allah supaya anaknya dikeluarkan dari neraka, bisa? Jangankan cerita cari lawyer, lawyernya saja butuh lawyer di akhirat itu. Pengacaranya aja butuh pengacara. Tapi siapa yang bisa menjadi pengacara di akhirat? Sementara Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Orang sahabat lari dari sahabatnya, orang tua lari dari anaknya, pasangan dan anaknya lari dari pasangannya, orang-orang yang tercinta lari dari yang dicintainya, dan masing-masing sibuk sendiri-sendiri. Lalu siapa yang bisa menolong kita? Kita minta bantuan kepada pasangan, dia lari. Kita minta bantuan kepada orang tua lari. Bahkan kita pun lari, tidak mau berjumpa dengan mereka. Kenapa di akhirat pada lari coba? Karena takut dituntut masalahnya. Makanya mereka saling lari, memisahkan diri sesama mereka. Karena dalam kehidupan dunia, suami istri saja pasti ada kelalaian. Mungkin suami kurang bertanggung jawab kepada istri, atau istri kurang memuaskan suaminya. Akhirnya di akhirat masing-masing nuntut. Dulu istriku, kau tidak adil denganku, kau banyak menyakitiku, mana pahalamu? Kata si istri, dulu suami, kau zalim kepadaku, kau suka mukul aku, kau suka marah kepadaku, mana pahalamu? Itulah yang menjadikan suami istri enggak ketemu. Mereka lari karena takut pahalanya diambil. Ataupun orang tua dengan anak, mungkin kita sebagai orang tua lalai mendidik anak kita sehingga anak kita menuntut di akhirat. Atau mungkin anak yang menuntut orang tua yang menuntut anaknya karena tidak berbakti ketika besarnya. Akhirnya saling tuntut-tuntutan tuh. Sebab itulah mereka lari, tidak mau berjumpa karena takut dituntut. Makanya Allah mengatakan fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka baginya manusia tidak ada lagi kekuatan dan tidak pula penolong kelak pada hari kiamat, kecuali hanya amalnya dan keimanannya. Inilah di antara tafsir surah At-Tariq sampai ayat 10 karena waktu juga. Baik, mungkin sampai di